Hari ini kita bisa berkumpul ya Ibu dalam acara kegiatan penyuluhan tentang penyakit TBC ya. Langsung aja ya untuk mempersingkat waktu ya, karena nanti sesudah penyuluhan ya mungkin akan segera dilakukan pemeriksaan ya. Jadi sebenarnya penyakit ini tuh sudah hanya sekedar TBC biasa, sekarang itu banyak ditemukan TBC MDR. MDR itu adalah multi drug resistant, jadi kebal terhadap obat-obat TBC. Jadi nanti pengobatannya akan lebih banyak dan memakan waktu lebih lama pula. Ya, kita sama-sama penyegaran kembali ya. Jadi penyakit TBC itu adalah penyakit menular ya, yang disebabkan oleh kuman. Nama kumannya Mycobacterium tuberculosa. Nah itu kelihatan dari mikroskop seperti itu. Kumannya bentuknya seperti batang. Ya. Nah ini fenomena penyakit TBC yang kita alami ya dalam kehidupan nyata. Jadi kalau kita lihat di luar itu seperti fenomena gunung es ya. Di luar mah kelihatannya kayak sedikit. Nah kalau kita telah lebih jauh, ternyata di dalam yang tidak diketahui, yang belum terdiagnosa itu banyak sekali ya. Jadi biasanya orang itu datang kalau sudah ada keluhan, sudah sesek, sudah batuk darah, sudah lemes, sudah sakitnya lama, baru dia akan periksa. Kalau belum ada gejala biasanya santai aja, diam-diam aja gitu ya. Nah, Indonesia itu ternyata merupakan negara ketiga ya dari dunia itu yang menderita penyakit TBC ya Bu ya. Jadi ya kenapa dia ini seperti ini gambaran rongsen orang dengan penyakit TBC. Ini rongsen dari orang dewasa ya. Kalau orang dewasa itu biasanya letak kumannya itu ada di apeks paru atau lapangan paru bagian atas. Itu yang warna putih itu adalah kuman ya. Jadi kalau paru-paru yang bersih yang sehat itu warnanya akan hitam semua, tapi di sini ada perkabutan, berarti ada kuman TB ya. Nah Indonesia tadi negara ketiga yang menderita penyakit TBC terbanyak setelah Cina dan India. Seperti kita ketahui, Cina dan India ini kan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, begitupun dengan Indonesia. Ya jadi di Indonesia itu setiap tahunnya ada 580 ibu-ibu sekarang ini yang masih produktif. Kenapa dia lebih banyak pada orang produktif? Kira-kira kenapa? Karena kan orang produktif masih kesana kesini bergaul gitu ya, beda dengan kalau anak-anak kan mungkin di rumah aja mainnya, jadi penularannya paling sekitar rumah dia. Kalau kita mungkin dari teman kita ya misalnya, atau saudara atau tetangga, kan bisa jadi seperti itu. Jadi banyaknya menyerang usia golongan produktif. Penyakit TBC itu suatu penyakit menular seperti tadi yang disebabkan Mycobacterium tuberculosa. Dia bukan penyakit keturunan. Kalau dulu disebut, saya mah gak ada turunan TBC Bu. Kenapa dalam satu keluarga misalnya bapaknya TBC, tahu-tahu anaknya TBC, itu keturunan bukan kira-kira? Neneknya TBC, tiba-tiba cucunya TBC, keturunan bukan kira-kira? Bukan keturunan. Penyakit apa TBC? Menular. Ya, kenapa dia bisa menularkan? Tinggal satu rumah. Jadi yang paling beresiko untuk tertular TBC adalah apabila di dalam keluarga tersebut ada yang menderita penyakit TBC. Ya, itu kebanyakan ya tidak semua satu keluarga itu akan kena TBC, tapi yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah, dia yang akan tertular penyakit TBC. Jadi hati-hati kalau di keluarga ada yang memiliki gejala penyakit TBC, harus segera diperiksa supaya segera diobati tadi, jadi tidak menularkan kepada anggota keluarga yang lain ya. Jadi jangan dianggap itu adalah penyakit keturunan ya, tetapi penyakit menular. Karena tinggal serumah, makanya bisa satu keluarga di TBC semua, ada kasusnya seperti itu. Sekarang kita lagi nangani ada kasus ibunya TBC ya, anaknya 2 TBC, yang satu tuh kemarin jadi 3, kayaknya anaknya 3-3 TBC. Yang pertama meninggal karena tidak tertolong ya. Sekarang 2 orang anaknya sedang diobati, jadi menular dari ibunya. Ternyata ibu TBC, anaknya masih balita, anak-anaknya 2 menderita TBC ya. Jadi harus hati-hati nih. Nah di Indonesia TBC itu penyebab kematian kedua setelah penyakit jantung dan pembuluh darah lainnya. Jadi jangan dianggap tidak apa-apa. Itu kenapa dia menyebabkan kematian? Karena sudah berkomplikasi biasanya TBC-nya. Jadi bukan TBC murni. Misalnya apa?
TBC ternyata paru-parunya sudah ketutup. Ya, dia menularkan tadi ada 500 dan membunuhnya sampai 140.000. Jadi cukup banyak ya. Nih, dia menyebar lewat apa? Ternyata menyebar di udara pada saat menderita TBC, batuk, bersin, meludah ataupun berbicara. Makanya kita harus mengenal yang namanya etika batuk ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi kalau batuk diajarkan kepada anak-anak juga supaya terbiasa ya. Kalau batuk itu harus ada etika batuk. Ya, untuk pertama untuk kesopanan juga, kemudian ternyata yang kedua itu untuk menjaga supaya tidak menularkan kepada yang lain. Jadi saat batuk usahakan ditutup mulut kita saat batuk. Kalau ada bagus pakai sapu tangan ya, ditutup ya. Bersin batuk itu ditutup. Kalau lagi banyak orang dia rada menjauh dulu, jangan dekat-dekat orang ya. Nah saat meludah itu juga ya, jadi cari kalau meludah itu cari tempat yang aman untuk meludah. Misalnya di mana? Kamar mandi langsung disebor. Jadi jangan berantakan di mana-mana ludah ya, karena itu adalah penyebar kuman nantinya. Nah, penderita TBC yang tidak berobat dapat menularkan penyakitnya sekitar 10-15 orang dalam waktu 1 tahun. Jadi dari 1 orang penderita TBC itu bisa menularkan kepada berapa orang Bu kira-kira? 1 orang penderita TBC menularkan kepada berapa orang Bu kira-kira dalam waktu 1 tahun? 10 orang sampai 15 orang, 1 orang aja bisa nularin sampai 10 sampai 15 orang. Ya, dalam waktu 1 tahun ya, berarti sangat infeksius ya. Kalau COVID diobatin paling berapa, 2 minggu sembuh. Kalau TBC harus berapa lama kira-kira Bu diobatinnya? 6 bulan. Makanya dia 1 tahun kok banyak banget yang bisa tertular ya, 10 sampai 15, karena itu tadi 6 bulan di pengobatan. Jadi kalau sudah diobatin 2 bulan aja tuh kumannya sudah lemah ya. Jadi kalau belum diobatin dia sangat infeksius ya. Itu yang bikin kadang-kadang gagal pengobatan apa, karena lama 6 bulan jadi orang keburu males diobatinnya ya. Sebenarnya nggak boleh seperti itu. Nah, di setiap 100 penduduk Indonesia ada 3-6 orang menderita TB paru. Tuh banyak banget, dari 100 penduduk perbandingannya ada 3-6 orang yang menderita TB paru, itu perkiraan. Nah sekarang orang Cikanang ada berapa tuh jumlahnya? Kira-kira kemungkinan ada berapa? Ya 100 orang mudah menyerap sinar matahari. Jadi jangan di kamar yang lembab, karena nanti kumannya tidak akan kena matahari. Kalau kena matahari 3 jam aja itu udah mati. Ya, jadi misalkan kalau ada yang menderita TBC, pilih kamarnya yang mudah matahari masuk. Ya gimana caranya gitu supaya matahari itu mudah masuk. Jadi yang baik itu rumah yang berventilasi, ada jendela di depan setiap pagi, misalnya seperti itu ya. Nah dia 1 minggu mati pada ruang yang lembab. Jadi lama kalau ruang lembab 1 minggu. Ya, jadi kalau orang TBC rumahnya lembab, rumahnya tidur aja di situ ya, jadi mendepan dan orang menjadi infeksi. Tapi kalau rumahnya kena sinar matahari betul-betul sudah mati. Ya, dia 1 bulan mati pada ruang tengah berdebu baru mati. Ya lama. Mungkin yang kita tahu TBC itu menyerang apa Bu? Paru-paru. Itu adalah TBC yang terbanyak. Ternyata bukan hanya paru yang bisa kena, misalnya apa? Tulang bisa kena. Atau misalnya mata bukan? Kalau tulang bukan, kalau TBC tulang sudah bukan. Biasanya apa? Bisa kayak nyeri pada tulang, ya. Ada beberapa kasus yang ada TBC tulangnya, itu semua dari baju. Kemudian TBC satu kotak, masukkan ke dalam jantung, dia mengalami kita penyakit TBC otak misalnya ya. Nah, terus sendi ya, sendi itu sambungan tulang. Kalau sendi masyarakat ada suka yang berjudul di sini ya, di leher ya. Nah leher katanya ini kenapa? Ternyata banyak kasusnya itu adalah TBC kelenjar. Tapi tidak harus semua benjolan leher itu adalah TBC kelenjar. Biasanya kita biopsi dulu, kita periksa cairan yang ada di benjolan itu apakah mengandung kuman TBC atau bukan. Seandainya dia mengandung kuman TBC, walaupun dia bukan TBC paru, kita akan obati sebagai TBC. Karena bisa beraneka-ragam warna, tapi nggak ada yang warna ungu gitu, nggak ada ya. Merah ada nggak merah? Ada, kalau dia ada darahnya ada merah ya. Jadi batuknya bermacam warna. Biasanya batuk itu lebih dari 2 minggu.
Ya, kalau batuk sudah lebih dari 2 minggu, kita udah curiga jangan-jangan ini menderita TBC. Hilang kontak, merasa dikasih obat sudah sembuh, udah enakan, udah nggak apa-apa. Nanti datang lagi berapa bulan, datang udah batuknya ada darah, apa segala macam. Jadi kalau misalnya datang ke puskes, batuk sudah 2 minggu, kita nyaranin pot dahak aja, itu diperiksa dahaknya. Jangan nanti aja dah nunggu dulu orang saya nggak kenapa-napa, kenapa dia suruh periksa dahak misalnya. Udah periksa aja dahak. Apalagi puskes Garawangi ya. Nanti itu akan diberikan alat dari Kementerian Kesehatan namanya TCM, tes cepat molekuler. Itu lebih bagus dibanding pemeriksaan dahak dengan mikroskop biasa. Nanti dikasih puskes Garawangi itu dimanfaatin. Jadi pemeriksaannya tuh kalau